Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya, Ernestati. Insya Allah di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tas rajut. Ini sebenarnya nantinya akan saya pasang resleting di atasnya. Ini karena buru-buru ya, saya mau pakai untuk lebaran, jadi nggak sempat pasang furing. Jadi saya pasang serut seperti ini aja. Ini ya, walaupun kecil ini muat banyak nih. Bisa HP, dompet, kemudian kacamata, tisu, minyak kayu putih, bedak, muat banyak. Ini tinggal diserut aja seperti ini. Kalau mau lebih safety, kita pasang resleting atau pasang puringnya. Langsung saja ya, kita ikuti tutorialnya. Langsung saja, untuk alat dan bahannya kita butuh jaring seperti ini, kemudian benang. Ini saya pakai 2 warna, hakpen tulip gold yang nomor 4, kemudian lidi dan korek api. Ini untuk ukuran jaringnya yang kita potong di sini. Ini ya, silahkan nggak mau di screenshot. Ini di sini 36 kotak, sementara ke bawahnya kita buat 70 kotak. Rinciannya 30 kotak bagian atas atau bagian depan, 30 kotak bagian belakang. Di sini masuk 6 kotak. Kemudian untuk lipatan kita sisakan 1 kotak. Ini 2 kotak untuk lipatan bagian bawahnya, 9 kotak untuk alasnya. Ini ya, seperti ini untuk rincian kotaknya. Kemudian cara untuk melipatnya, ini kita dari atas saja. Ini bagian tumpukannya ada 2, jadi supaya lebih gampang ini saya dari atas di sini. Pertemuan 2 sisi kita buat 2 kotak. Pastikan benar-benar pas ya, supaya nanti pada saat merajutnya kita tidak kesusahan. Oke, untuk bagian bawahnya tinggal kita lipat saja. Nanti enggak susah saya. Ini hasilnya setelah kita sambung semuanya. Nanti ini bagian tidak rata kita ratakan sambil jalan ya. Selanjutnya kita akan mulai untuk merajut. Di sini pertama kita slip knot dulu. Setelah itu saya akan mulai dari kotak yang ketiga, 1 2 3 di sini, dan 1 kotak sebelum sambungan. Kita ambil benangnya dari bawah, kemudian kita ulang ya, slip knot,
Kemudian ambil benangnya dari bawah sini di kotak yang ketiga. Kemudian kita buat rantai ke sebelahnya. Setelah itu kita lewati satu kotak ini, kita buat sejajar di bawahnya ini, kait benang dari bawah seperti ini. Kemudian buat chain di kotak selanjutnya, naik lagi, masih sejajar dengan kotak di bawahnya dan sejajar juga dengan kotak di sampingnya ini. Di sini kait benang, keluarkan, buat chain di sebelahnya. Setelah itu turun, lewati satu kotak, kita buat kemudian kita naik lagi, masih sejajar dengan kotak bawah dan kotak yang di sampingnya. Kemudian kita buat chain di kotak sebelahnya. Ini kita ulangi terus polanya sampai dengan satu putaran. Gampang ya ini ya. Naik lagi. Ini lebih bagus menggunakan benang nilon supaya benangnya tidak mudah pecah ya. Tapi kalau nggak ada, kita pakai seadanya benang aja. Yang penting dia harus yang D27 supaya nanti bagian ini, bagian jaringnya tertutupi semua, tidak nampak rongganya. Ini ya, kita lanjutkan dulu ini sampai dengan satu putaran. Ini sudah sampai satu putaran. Kemudian di sini ini kita slip stitch dulu di sini. Setelah itu kait benang dari bawah kita masukkan di sini di tengah chain ini. Ini ya, kita kencengin dulu. Kemudian ini kita akan buat untuk apa? Buat di bagian keduanya, kita buat di antara di bawah, di antara dua kaki ini ya, di sini. Kita buat di sini. Kait dulu benangnya. Tarik benangnya dulu supaya kencang. Kemudian kita buat chain di sini. Setelah itu turun di sini. Kemudian chain di bawahnya. Naik lagi di sini. Chain di sampingnya, turun lagi di sini. Setelah itu chain di sampingnya, naik lagi. Ini ya, ini kita lakukan terus polanya sama, berselang-seling seperti ini sampai di bagian bawah dari tas ini. Selanjutnya kita akan merajut untuk bagian benangnya. Ini saya pakai benang warna Tosca gelap. Boleh mulai dari mana saja. Ini saya mulai dari sini. Dari sini saja saya mulai. Kita slip knot dulu.
sama kait benang dari bawah. Ini tepat di antara dua motif ini, di sini. Kita kait benangnya. Kemudian buat chain ke samping. Setelah itu turun, ini tepat di antara dua motif ini ya. Di sini turun, di sini di bawah jaringnya ini. Buat sama seperti motif sebelumnya. Chain ke samping, naik lagi di sini di antara dua motif di antara V ini. Kemudian turun di sini. Sama ya. Naik lagi. Motifnya sama seperti yang pertama tadi, cuman ini kita letakkan di antara dua motif yang sama sebelumnya. Boleh kita lanjutkan dulu sampai dengan 1 putaran. Ini sudah sampai 1 putaran. Sampai di sini kita buat lagi, bawa ke atas ini. Kemudian di sini ini ada kita ambil benang melewati tengah-tengahnya ini. Kait, masukkan. Jika sudah, dari sini kita turun, buat di sini. Sini kita kait benangnya dari bawah. Main-main nih benangnya, susah kali ditarik. Nah, kemudian tarik supaya benangnya lebih kencang. Ini kita buat chain di sampingnya. Kemudian turun lagi ke sini. Di sini kita buat motif yang sama. Ini sebenarnya cuma diulang-ulang aja, polanya sama. Kita letakkan di antara dua motif sebelumnya atau dua motif yang ada di bawahnya ini, di benang bagian dalam. Ini gini aja ya. Ulangi terus ini sampai selesai, sampai di bagian bawah dari tas ini, sampai di sini. Nanti kita buat sama polanya seperti ini terus. Jadinya seperti ini ya. Lanjutkan dulu sampai selesai. Ini benang yang keduanya sudah sampai di bawah. Dari sini kita ambil benang ke sini. Kemudian kita ambil benangnya dari bawah sini. Di tengah chain yang ini. Benang kita keluarkan. Jika sudah, dari sini kita akan buat motif gendong. Di sini kita kait benangnya. Kencangkan dulu. Kemudian buat chain ke depannya ini. Pelan-pelan saja ya. Buat chain ke depan. Setelah itu mundur lagi ke sini. Kait benang. Kita keluarkan. Masukkan hakpen ke kotak di depannya, kemudian kita keluarkan. Ya, kita ulang.
masukkan pen, kemudian kita keluarkan pelan-pelan. Setelah itu kita buat chain di ini kotak yang depannya miring, chain. Setelah itu bawa lagi ke belakang di sini. Ambil benang melalui kotak di depannya. Kemudian ini langsung kita keluarkan semua. Lagi buat chain depannya, chainnya miring ya, mundur lagi, miring ke belakang sini, kait benang, ambil benang di depannya, kemudian kita keluarkan semuanya melewati kedua-dua loopnya ini. Kemudian chain lagi, miring di depan, bawa mundur lagi ke belakang, ambil benang dari kotak depannya, langsung keluarkan melalui kedua loopnya. Kita ulangi terus motif gendong ini sampai 1 putaran. Ini sudah sampai di akhir, masih bisa 1 lagi di sini karena masih ada rongga. Keluarkan. Setelah itu ambil benangnya dari bawah sini. Ya, kita ulang. Jika sudah, ambil lagi dari sini. Buat chain ke depan. Mundur lagi. Kemudian di depannya ini kait, keluarkan benang, ulangi. Ini polanya masih sama, ke depan, kemudian mundur, kait benang di depannya, kemudian kita keluarkan. Lanjutkan ini sampai dengan 1 putaran. Kita lanjutkan dulu sampai selesai. Ini ya, tinggal 1 kali lagi di sini. Kita chain ke depannya. Mundur. Kita ulang, mundur, kemudian maju lagi di depannya, kita
keluarkan. Sudah, ini tarik benang sedikit panjang. Kemudian kita ambil benang dari bagian bawah sini. Ya, ambil benangnya dari sini. Masukkan. Sudah selesai. Setelah itu kita putuskan benangnya. Potong dulu. Kemudian ini sisa potongan ini kita simpulkan. Ditarikan benang yang terakhir tadi. Kita simpulkan aja supaya dia lebih kuat nanti. Tidak lepas-lepas lagi. Ini agak susah. Ini sudah selesai. Untuk alasnya sudah ada tutorialnya di video saya sebelumnya. Nanti saya share linknya di bagian deskripsi. Sekarang kita akan membuat untuk bagian atasnya ini. Ini saya mulai dari depannya sini. Dimulai dari mana saja ya. Slip knot, kemudian kait benang dari bawah sini. Ini sama, kita akan buat motif gendong untuk tutupnya. Ke depan, kemudian mundur, ambil benang di depannya, keluarkan, maju lagi, silang ke depan ya. Ini ulangi sampai 1 putaran. Ini setelah 1 putaran, kita kait benangnya dari bawah. Ya, ini agak susah nih. Setelah itu, ini cuman 1 baris saja ya untuk apa? Untuk ininya, untuk motif gendongnya. Setelah itu kait benangnya kita keluarkan di sini. Kemudian buat chain berkeliling. Chain atau rantai berkeliling di sini pada atas motif gendongnya ini. Lanjutkan sampai 1 putaran. Ini sudah chain 1 putaran ya. Selanjutnya ini kita masukkan di tengah chain yang di depannya ini, di sini. Di sini kita slip stitch. Setelah itu chain 1. Selanjutnya kita akan membuat SC, tapi nanti sekalian di sini kita akan memasang untuk ring handle-nya ini. Ini ya. Ini sudah kita buat atau kita beri penanda tepat di tengah-tengah badan tasnya ini, sisi kiri kanannya ya. Jadi nanti dari penanda ini kita geser 2 langkah ke kiri dan 2 langkah ke kanan.
untuk SC nya tidak ke arah sana lagi, tetapi ke arah sebelah sini. Ini tadi sudah chain 1, kemudian kita buat SC mulai dari lubang yang sama. Kalau susah pelan-pelan saja ya, karena kita buahnya di bagian back loopnya, back loop dari chain tadi. Sudah sampai di 2 sebelum penandanya kita lepas saja 2 kotak sebelum penanda ya. Nanti di dalam ini kita isi dengan 5 SC. Ini caranya seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, dan 5. Lanjut, ini sudah kita lanjutkan buat SC. Nanti SC nya kita buat sampai dengan tadi awal SC yang awal ini kita lakukan dulu sampai selesai. Nanti di ujung sini caranya sama, kita pasang ring handle satunya. Dari penanda 2 baris geser ke kiri dan 2 baris geser ke kanan. Kita lanjutkan dulu sampai selesai. Setelah kita pasang kedua ringnya, ini kedua ring handle-nya, kemudian di sini kita slip stitch di bagian back loop dari SC yang pertama, kemudian chain 1. Setelah itu buat lagi SC keliling untuk menutup tas ini. Ini di atasnya ini ya. Lakukan sampai selesai, sampai 1 putaran. Kita lanjutkan dulu sampai selesai. Ini ya, sudah selesai 1 putaran, kita slip stitch di kedua loopnya. Chain 1, potong benang. Sisa benang tinggal dirapikan di sela-sela rajutan ini. Teman-teman bisa rapikan sendiri ya. Ini saya tinggal membuat bagian alasnya, yang tutorialnya sudah ada. Selanjutnya tinggal kita pasang handle instannya. Kalau mau handle rajut boleh juga. Ini saya lebih suka pasang handle instan seperti ini. Teman-teman tinggal pasang puringnya. Ini ya, demikian tutorial dari saya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.